Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Eka Putri. Di sini saya akan mempresentasikan produk kami, Uniqlo. Uniqlo adalah merek pakaian yang berasal dari Jepang, yang menawarkan produk berkualitas tinggi dan terjangkau dengan desain sederhana dan fungsional. Produk andalannya antara lain pakaian dalam heated dan jaket ultra leg down. Selain itu, Uniqlo juga menawarkan aksesoris seperti tas, topi, dan sal. Merek ini telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah ekspansi ke 25 negara dengan lebih dari 2.200 toko. Uniqlo terus mengembangkan strategi marketing dan brandingnya dengan kolaborasi dengan desainer terkenal dan kampanye iklan yang menarik. Secara keseluruhan, Uniqlo adalah pilihan utama bagi banyak orang dalam mencari produk pakaian dan aksesoris yang berkualitas tinggi dan stylish. Selanjutnya, rencana strategis Uniqlo. Yang pertama, Uniqlo memiliki tujuan yang memperluas jangkauan bisnisnya ke seluruh dunia, terutama di Asia dan Amerika Serikat. Yang kedua, Uniqlo berfokus pada teknologi dan penelitian untuk mengembangkan produk-produk yang berinovatif dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, Uniqlo bekerjasama dengan merek dan organisasi lain untuk memperluas cakupan bisnis dan meningkatkan reputasi merek. Yang keempat, karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan produk-produk baru dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kelima, Uniqlo memiliki program konservasi lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bisnis pada lingkungan. Dengan strategi-strategi ini, Uniqlo berusaha untuk menjadi merek pakaian yang global, yang inovatif dan terpercaya, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Amanda Maliwangi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan rencana pemasaran Uniqlo. Uniqlo adalah merek pakaian kasual Jepang yang didirikan pada tahun 1984 dan kini telah memperluas jejak globalnya. Pada Maret 2021, perusahaan pemilik Uniqlo yaitu Fast Retailing menyentuh valuasi 105 miliar US dollar, menyalip valuasi Zara untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu target pasar Uniqlo. Uniqlo tidak hanya menargetkan pakaiannya untuk jenis kelamin wanita saja, namun juga untuk jenis kelamin pria dengan rentang usia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pakaian Uniqlo tidak hanya terbatas pada kalangan kelas atas, namun juga untuk kelas pekerja dan kelas menengah dengan segmentasi psikografis untuk memperluas bisnisnya. Selain itu, kualitas yang bagus dan harganya yang terjangkau membuat popularitas Uniqlo semakin meningkat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran Uniqlo. Uniqlo tidak hanya mengikuti tren fashion saja, namun juga berfokus pada penelitian dan pengembangan untuk terus membangun teknologi merek. Merek ini telah memperkenalkan teknologi seperti heat tech, all-rising, dan livewear yang semuanya dapat memperkuat identitas Uniqlo. Uniqlo juga telah melakukan kolaborasi dengan berbagai merek seperti Disney, Snoopy, dan Marvel, serta desainer di seluruh dunia untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menarik bagi konsumennya. Selanjutnya yaitu kampanye pemasaran Uniqlo. Kampanye pemasaran Uniqlo yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Dibuat Untuk Semua dan Uniqlo Undercover Magazine. Filosofi Uniqlo adalah livewear yang fokus pada desain fungsional dan teknik produksi modern untuk memberikan pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi semua orang. Uniqlo juga memberikan pilihan warna yang luas dan dipersonalisasi untuk setiap pembeli, sehingga pelanggan yang membeli produk tersebut merasa istimewa. Kampanye pemasaran Uniqlo juga dilengkapi dengan komponen media sosial termasuk Uniqlo Undercover Magazine yang memenangkan penghargaan Shorty Award untuk Best in Retail and E-commerce Social Media setelah menjangkau lebih dari 4 juta orang dan mendapatkan lebih dari 35.000 pelanggan baru. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Andari Caheni. Di sini saya akan menjelaskan nilai konsumen terhadap produk yang dipasarkan agar terbangun nilai kepuasan dan loyalitas konsumen. Ada 3 poin. Yang pertama itu mendukung janji merek. Uniqlo berhasil mendefinisikan secara jelas apa yang menjadi janji mereknya dan menciptakan struktur organisasi dan operasional yang mendukung untuk memenuhi janji mereknya, yaitu dengan menyediakan pakaian kasual dasar berkualitas tinggi serta universal dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya poin yang kedua yaitu
pendekatan pengembangan produk dan rantai pasok yang efisien. Uniqlo mengambil pendekatan yang berbeda dari pesaingnya dengan merencanakan hingga 1 tahun ke depan memproduksi beberapa basic style fashion untuk masyarakat perkotaan dan memiliki rantai pemasok yang sangat kuat melalui pengembangan strategi pemasaran secara terperinci. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu budaya perusahaan Uniqlo sangat kuat dan fokus pada teamwork dan customer experience. Tadasianai, CEO Uniqlo, perhatikan pengalaman toko retailnya dengan menentukan setiap touch point dari pelanggan. Setiap karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan selama 3 bulan dan diajarkan untuk berinteraksi dengan pelanggan menggunakan 6 frasa standar. Uniqlo juga melakukan semua operasional dalam bahasa Inggris untuk memberikan kontribusi pada kesuksesannya secara global. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari topik tersebut adalah dari hasil analisis riset pasar yang dilakukan, Uniqlo dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memahami persaingan di pasar yang semakin ketat. Di situ, Uniqlo dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan mengoptimalkan pemasaran secara online, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, perlu diingat lagi nih bahwa riset pasar hanya sebagian dari rangkaian strategi pemasaran yang harus dilakukan. Uniqlo juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti pemasaran melalui sosial media, pengembangan produk, dan perluasan bisnis ke pasar internasional untuk memperkuat posisi di pasar global. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.